Benarkah sejarah Bukit Batabuah bermula dari dua rombongan Pariangan? Nagari Bukit Batabuah, adat yang tetap hidup di lereng Gunung Marapi. Gunung Marapi merupakan gunung yang menempati posisi istimewa dalam kebudayaan Minangkabau. Gunung Marapi menjadi sumarak alam Minangkabau dengan pemandangan indah yang menghiasinya. Secara administrasi pemerintahan saat ini, Gunung Marapi berada di dua kabupaten, yaitu Agam di utara dan Tanah Datar di selatan. Nah, kali ini kita akan mengulas sebuah nagari yang berada di sisi utara Gunung Marapi, Nagari Bukit Batabuah. Nagari Bukit Batabuah berada di Kabupaten Agam bagian timur, di dataran tinggi Minangkabau, tepat di bagian utara Gunung Marapi, gunung yang dianggap sakral dalam kebudayaan Minangkabau dan menjadi sumarak alam karena keanggunannya. Bukit Batabuah merupakan satu dari 3 nagari yang membentuk Kecamatan Canduang, dengan posisi di bagian barat kecamatan tersebut. Nagari Bukit Batabuah memiliki posisi strategis karena dilalui jalur alternatif yang menghubungkan Koto Baru, Sungai Puar, Canduang Kotolaweh, Baso. Jalur ini berada di sepanjang lereng Gunung Marapi dan sering dipilih oleh para pelintas yang ingin menghindari kemacetan jika melewati kota Bukit Tinggi. Selain itu, Bukit Batabuah berada di simpang penting yang menghubungkan Banu Hampu di barat, Sungai Puar di selatan, Lasi dan Canduang di timur, serta Ampek-Angkek di utara. Terbayangkan betapa strategisnya posisi Nagari Bukit Batabuah di wilayah Agam Tuo. Nagari Bukit Batabuah tersusun atas 4 jorong, yakni 1. Batabuah Koto Baru, 2. Gobah, 3. Batang Silasiah, dan 4. Kubang Duo Koto Panjang. Sesuai namanya, Nagari Bukit Batabuah dapat dibagi atas 2 kawasan adat, yaitu Bukit dan Batabuah. Wilayah Bukit dihuni oleh kelompok masyarakat yang terhimpun dalam Nan 9 suku, sementara wilayah Batabuah didiami oleh kelompok Nan 4 suku. Selain 2 kawasan utama tersebut, terdapat wilayah lain yang disebut kubu, yang berfungsi sebagai kawasan pertahanan dan keamanan nagari. Kubu-kubu di Nagari Bukit Batabuah adalah sebagai berikut: Kubu Alam, Kubu Cumantiang, Kubu Bareco, Kubu Andaleh, Kubu Sarunai, Kubu Panjang, Kubu Nanduo, Kubu Pudiang, Kubu Sanang, Kubu Tanjung atau Kubu Apa, Kubu Lado, Kubu Rakit, Kubu Baringin. Dilihat dari pembagian jorong saat ini, 3 jorong, Gobah, Batang Silasiah, dan Kubang Duo Koto Panjang termasuk dalam kawasan adat Bukit. Sementara jorong Batabuah Koto Baru masuk dalam kawasan adat Batabuah. Pembagian kawasan adat ini berkaitan erat dengan sejarah nagari, penyebaran suku, serta sistem kepenghuluan yang berkembang di dalamnya. Menurut hikayat yang diwariskan secara turun-temurun, penduduk Bukit Batabuah berasal dari 2 rombongan dari Pariangan Padang Panjang. Rombongan pertama menyusuri sisi barat Gunung Marapi melalui padang giriang-giriang di Batu Palano sekarang, Cubadak Ampo, hingga ke Kayunan Regek di wilayah Bukit sekarang. Kawasan ini berada di lereng Gunung Marapi dan kemudian dinamakan Bukit. Disinilah kelompok Nan 9 suku bermukim pertama kali. Rombongan kedua menyusuri sisi timur Gunung Marapi melalui Pincuran Putih Baso, Kubang Baso, Koto Tuo Ampak-Angkek, hingga sampai ke Batabuah. Nama Batabuah berasal dari ditemukannya sebuah tabuh milik penduduk Bukit oleh rombongan kedua ini. Wilayah ini kemudian dihuni oleh kelompok Nan Ampak suku. 2 permukiman tersebut
Bukit dan Batabuah kemudian disatukan menjadi satu nagari bernama Nagari Bukit Batabuah. Sampai masa Perang Paderi, tabuah tersebut masih ada. Namun, ketika Bukit Batabuah diserang oleh orang Banu Hampu, tabuah itu kemudian dibawa oleh mereka. Meskipun tabuah asli telah hilang, nama nagari tetap dikenal sebagai Bukit Batabuah hingga sekarang. Kedua rombongan itulah yang kemudian membangun kampung-kampung di Nagari Bukit Batabuah. Kampung yang termasuk dalam kawasan adat Bukit adalah sebagai berikut. 1. Gobah. 2. Koto Baru. 3. Ateh Bukit. 4. Alai. 5. Guguak. 6. Padang Laweh. 7. Subarang. 8. Sawah Lurah. 9. Ateh Mandayo. 10. Ponggok. 11. Katinggian. 12. Tarok. 13. Madang. 14. Bukit. 15. Lubuak. 16. Capuabana. 17. Kubang. 18. Anak Aru. 19. Lubuk Nunang. 20. Tarukoan. 21. Salayan. 22. Koto Jambak. 23. Cumanting. 24. Batabuah Ateh. 25. Batu Bajolang. 26. Kubang Duo. 27. Koto Panjang. 28. Kubu Apa. 29. Pincuran Pampang. 30. Ladang Panjang. 31. Pili. Sementara, kampung-kampung yang masuk ke dalam kawasan adat Batabuah adalah sebagai berikut. 1. Tanjung Medan. 2. Kayu Rantingan. 3. Kandang. 4. Batabuah. 5. Koto Tangah. Nagari Bukit Batabuah memiliki medan nan bapaneh yang disebut Medan Hindu nan Tangah 50 yang terletak di Gobah. Selain itu, juga terdapat pula 2 buah balai adat nagari untuk melaksanakan musyawarah adat, yakni Balai Adat Nan 9 Suku untuk kawasan adat Bukit yang terletak di Kubu Nan Duo dan Balai Adat Nan 4 Suku untuk kawasan adat Batabuah yang terletak di Kayu Rantingan. Kita beralih menyigi suku yang ada di Nagari Bukit Batabuah. Nagari ini memiliki 7 suku, yaitu 1. Suku Koto, 2. Suku Pisang, 3. Suku Guci, 4. Suku Pili, 5. Suku Sikumbang, 6. Suku Salayan, dan 7. Suku Jambak. Namun tunggu dulu sanak, di Nagari Bukit Batabuah, pembagian suku tidak sesederhana itu. Dari 7 suku ini, sebagian berkembang lagi menjadi beberapa cabang yang lebih spesifik, seperti suku Koto, Pisang, dan Sikumbang. Sehingga terdapat 11 suku gadang di Bukit Batabuah sebagai berikut. Nah, 11 suku gadang ini tersebar di kedua kawasan adat di Nagari Bukit Batabuah, yaitu Bukit dan Batabuah. Sebaran suku di kedua kawasan adat adalah sebagai berikut. Dari pembagian ini, terlihat bahwa kawasan Bukit memiliki 9 suku, sementara Batabuah memiliki 4 suku. Jika dijumlahkan, terdapat 13 suku gadang di Nagari Bukit Batabuah. Hal ini terjadi karena ada 2 suku gadang, Koto Padang Langgundi dan Koto Surau, tersebar di kedua kawasan adat. Dari sini kita bisa melihat bahwa secara struktur, kedua kawasan ini sudah memenuhi syarat pembentukan sebuah nagari menurut adat Minangkabau. Setelah memahami suku, kita masuk ke struktur sosial adat Nagari Bukit Batabuah. Secara umum, pangulu di nagari ini terbagi dalam 3 kelompok, yaitu Pangulu Nanba Suku, Pangulu Nanba Indu, dan Pangulu Nanba Paruit. Kita mulai dari Pangulu Nanba Suku. Terdapat 13 suku gadang di Bukit Batabuah, dan para pangulu dari suku-suku ini dikenal dengan sebutan Angku Nan Tigo Baleh. Sesuai pembagian kawasan adat, sebagian berada di Bukit dan sebagian lagi di Batabuah. Angku Nan Tigo Baleh yang berada di kawasan adat Bukit adalah sebagai berikut.
Sedangkan di kawasan adat Batabuah sebagai berikut. Kita lanjut ke kelompok berikutnya, yaitu Pangulu nan Baindu, yang juga dikenal dengan sebutan Indu nan Tangah Limo Pulo. Disebut demikian karena pada awalnya terdapat 45 kaum atau Indu di nagari Bukit Batabuah, dengan rincian sebagai berikut. Seiring perjalanan waktu, jumlah anggota Indu nan Tangah Limo Pulo berkembang sangat pesat, dan dari 45 menjadi 132 penghulu, masing-masing dipimpin oleh penghulu di kaumnya sendiri. Walaupun jumlahnya telah lebih dari bilangan 45, namun lembaga ini tetap dinamakan Indu nan Tangah Limo Pulo, dan angkunya tetap 13 sebagai koordinator dari kaum-kaum yang berkembang tersebut. Nagari Bukit Batabuah menawarkan pengalaman wisata yang nyata dan bisa langsung dinikmati. Salah satunya adalah jalur alternatif Koto Baru, Sungai Puar, Canduang, Baso yang melintasi nagari ini. Jalur ini bukan hanya sekedar akses penghubung, tetapi juga dikenal dengan pemandangan alamnya yang indah di sepanjang lereng Gunung Marapi. Sepanjang perjalanan, mata akan dimanjakan oleh hamparan sawah berjenjang di kaki gunung yang tertata mengikuti kontur perbukitan. Sementara itu, di bagian pinggang gunung terlihat kebun-kebun tebu milik masyarakat yang cukup luas, yang menjadi bahan baku pembuatan gulosaka. Perpaduan sawah dan kebun tebu ini memperlihatkan kuatnya karakter agraris nagari Bukit Batabuah. Banyak pengendara sengaja melewati rute ini untuk menikmati udara sejuk serta lanskap yang masih alami, terutama pada pagi dan sore hari. Selain itu, kawasan lereng Gunung Marapi di Bukit Batabuah menyajikan panorama khas dataran tinggi Minangkabau yang luas dan terbuka. Dari arah utara, pengunjung dapat menikmati pemandangan ke lembah Agam Tuo yang membentang hijau, menghadirkan suasana tenang dan menyegarkan. Saat malam hari, suasana berubah menjadi lebih magis dengan terlihatnya kerlap-kerlip lampu kota Bukit Tinggi dari kejauhan. Didukung udara yang sejuk khas pegunungan, aktivitas seperti berjalan santai, bersepeda, hingga fotografi alam sangat cocok dilakukan di kawasan ini. Bagi generasi muda, lanskap ini bukan hanya indah, tapi juga sangat potensial untuk dijadikan konten visual yang otentik dan menarik. Nagari Bukit Batabuah bukan sekedar titik di peta, melainkan pertemuan antara alam yang megah, sejarah yang panjang, dan adat yang tetap hidup di tengah perubahan zaman. Di lereng Gunung Marapi ini, dari sawah berjenjang di kaki gunung, kebun tebu di pinggangnya, hingga kerlap-kerlip lampu Bukit Tinggi di kejauhan saat malam, semuanya menghadirkan keindahan yang bukan hanya untuk dilihat, tetapi juga untuk dirasakan. Sebuah pengingat bahwa di tengah dunia yang terus bergerak, akar budaya dan jati diri tetap menjadi tempat kita berpijak. Kalau Sana tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.